Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu peserta workshop Kurikulum Merdeka Jenjang PAUD episode 1 tahun 2023. Bapak Ibu yang saya hormati, mohon izin pagi ini saya akan menyampaikan materi modul ajar Project Profil Pelajar Pancasila. Sebelum Bapak Ibu menyusun dan membuat modul ajar Project Profil Pelajar Pancasila, hal pertama yang perlu Bapak Ibu lakukan adalah memahami dulu dimensi, elemen, dan subelemen profil pelajar Pancasila pada kurikulum merdeka. Untuk memahaminya, Bapak Ibu bisa membaca buku panduan yang diterbitkan oleh buku panduan yang diterbitkan oleh Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia tahun 2022, yaitu tentang dimensi, elemen, dan subelemen profil pelajar Pancasila pada kurikulum merdeka. Dimensi profil pelajar Pancasila seperti yang sudah kita ketahui, yaitu terdiri dari 6 dimensi. Yang pertama, dimensi beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ini. Kemudian yang kedua, dimensi berkebinekaan global. Yang ketiga, yaitu dimensi bergotong royong. Yang keempat, dimensi mandiri. Ini. Kemudian yang kelima, dimensi bernalar kritis, dan yang terakhir keenam adalah dimensi kreatif. Setelah kita memahami ini, mari kita coba untuk menyusun modul ajar project. Modul ajar project sebetulnya hampir sama dengan modul ajar intrakurikuler. Yang menjadi pembeda di sini adalah kalau modul ajar project, acuannya yang nanti akan menjadi penilaiannya adalah 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Kalau modul intrakurikuler adalah 3 capaian pembelajaran yang ada di PAUD. Nah, di halaman pertama, Ibu, Bapak boleh menuliskan seperti ini, modul ajar project profil pelajar Pancasila. Kemudian temanya apa? Saya di sini tema projectnya adalah berkreasi dengan pewarna alami. Untuk fasenya yaitu fase fondasi PAUD. Kemudian identitas modul ajar. Seperti yang sudah sering Bapak Ibu menyusun modul ajar, identitas ya nama penyusun, kemudian satuan pendidikan, tahun ajaran, fase atau jenjang, fasenya fondasi ya Bapak Ibu, kemudian jenjangnya jenjang PAUD, semester ganjil, alokasi waktunya 5 JP, garis miring 150 menit. 150 menit ini dari mana? Yaitu 5 JP dikali 30 menit. Karena 1 JP-nya di PAUD itu adalah 30 menit. Maka 100 hasilnya adalah 150 menit. Pertemuannya adalah pertemuan pertama. Topik terkaitnya yaitu Aku Sayang Bumi. Nah, kemudian topik di modul di Project Profil Pelajar Pancasila ini kan ada beberapa, tidak hanya satu gitu. Di antaranya ada 4. Nah, modul ajar yang saya susun ini yaitu keterkaitannya dengan modul ajar Aku Sayang Bumi. Kemudian setelah menyusun identitas, biasanya idealnya modul ajar itu setelah menyusun identitas adalah peta konsep. Kenapa perlu peta konsep? Agar kita mampu memetakan pembelajaran yang akan kita lakukan itu akan berjalan seberapa lama, materinya apa saja. Namun di sini saya tidak akan membuat peta konsep terlebih dahulu. Saya hanya ingin memberikan poin-poin tertentu saja dalam penyusunan modul ajar. Untuk video penyusunan peta konsep akan saya susun di video berikutnya. Nah, Kepala BSKAP pun Pak Anindito menyampaikan dalam modul ajar ini sekurang-kurangnya ada 3 unsur. Yang pertama tujuan pembelajaran, yang kedua langkah-langkah pembelajaran, dan ketiga adalah asesmen. Artinya apa? Ketika tidak adanya peta konsep,
ataupun poin-poin yang lain itu tidak menjadi sebuah persoalan. Namun, apakah kita bisa menerjemahkan modul ajar yang hanya ada 3 tadi, misalkan tujuan pembelajaran, langkah-langkah, dan asesmen? Seharusnya bisa, tetapi terkadang kita bingung sendiri. Makanya saya akan coba dikembangkan, namun tetap saya akan mencoba membuat modul yang sangat sederhana. Yaitu yang pertama adalah dimensi penguatan profil pelajar Pancasila, karena jelas ini yang akan menjadi tujuan pembelajaran kita. Di sini saya memasukkan 5 dimensi proyek profil pelajar Pancasila. Di antaranya beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, gotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Adapun untuk dimensi berkebinekaan global saya tidak masukkan di sini karena di aktivitas ini tidak muncul. Kemudian sebagai contoh, nah mungkin rekan-rekan Bapak Ibu ini bertanya, kalau dimensi yang tadi ya, yang 6. Nah, ada kolom subelemen dan capaian akhir fase PAUD. Ini dari mana datanya yang ini? Data yang ini yaitu didapatkan dari buku panduan tadi. Bisa kita lihat sebagai contoh. Nah, ini subelemen dan di akhir fase PAUD. Ini adalah salah satunya. Nah, yang saya ambil yaitu sebagai contoh saja, ini memahami keterhubungan ekosistem ini dengan ini. Jadi 2 hal ini yang saya ambil dan terapkan di modul ajar saya. Kemudian setelah itu tujuan kegiatan. Tujuan kegiatan juga sama. Ada 8 tujuan kegiatan yang saya turunkan dari capaian akhir fase PAUD ini. Sebagai bukti, nomor 1 ya, peserta didik dapat mengenal jenis-jenis tumbuhan di lingkungan sekitar. Ini representasi dari mengenal berbagai ciptaan Tuhan. Ya, makanya di sini muncul ciptaan Tuhan itu kan banyak. Nah, karena memang topiknya saya tentang tumbuhan, ya tumbuhan yang menghasilkan warna, maka salah satu ciptaan Tuhan yang Maha Kuasa, yang Maha Esa, yaitu salah satunya adalah tumbuhan. Dan seterusnya, poin berikutnya juga sama. Kemudian poin C itu metode pembelajaran. Ada 4 metode pembelajaran yang saya gunakan di model ini. Ya, di antaranya ada ceramah, pengamatan lingkungan, diskusi, dan presentasi. Model pembelajarannya, kalau kita lihat di proyek profil pelajar Pancasila itu secara umum rata-rata menggunakan 2 model pembelajaran. Yang pertama model PBL dan yang kedua model PBJL. PBL itu apa? Problem based learning. Kalau PBJL adalah project based learning. Yang saya gunakan adalah project based learning. Kemudian media pembelajarannya apa saja? Jenis tumbuhan, diantaranya adalah daun jati, kunyit, daun pandan, dan daun pepaya. Bapak Ibu bisa menggunakan yang lainnya. Kartu huruf, papan tulis, kertas plano, lem, double tip, smartphone, komputer video, dan LCD proyektor. Jika Bapak Ibu tidak menggunakan di antara yang ada 7 ini, jangan dicantumkan, begitu sesuai dengan kebutuhan saja. Ketika tidak ada LCD proyektor di sekolahnya, jangan dipaksakan juga. Kemudian poin F, ini yang paling penting adalah langkah-langkah pembelajaran. Aktivitas pertemuan ke-1, 5 JP, 150 menit. Pendahuluan, kegiatan inti, dan penutup. Di aktivitas pembelajaran ini, saya sengaja waktunya tidak saya pecah ke dalam pendahuluan, kegiatan inti, dan penutup. Mengapa? Asumsi saya berdasarkan pengarahan beberapa bulan yang lalu ketika menyusun modul ajar di Puskur. Yang pertama itu mungkin kita harus harus menghindari memetakan waktu. Kenapa? Mungkin saja Bapak Ibu di luar sana ketika di pendahuluan itu ada yang 10 menit selesai, ada yang 5 menit selesai, bahkan ada yang 20 menit selesai. Mengapa bisa sampai 20 menit selesai? Anggapan Bapak Ibu harus mendapatkan hasil yang maksimal untuk menggali pengetahuan anak sebelum proses pembelajaran, yaitu melalui asesmen diagnostik. Nah, kemudian selanjutnya di sini kita lihat ada poin pertama di pendahuluan itu ada peserta didik dan pendidik membuka pelajaran, peserta didik dan pendidik saling bertanya jawab, kemudian peserta didik dan pendidik melakukan asesmen awal. Nah, untuk redaksi pun di sini diupayakan dan disarankan harus peserta didik yang melakukan. Artinya apa? Peserta didik harus menjadi subjek di dalam modul ajar kita ini, di dalam aktivitas bermain dan belajar nanti.
Makanya di sini peserta didik yang melakukan, bukan pendidik, seperti itu. Nah, di poin 3 ini saya sudah melaksanakan atau melakukan asesmen diagnostik. Ini untuk mendapatkan data awal kemampuan peserta didik itu sejauh mana. Ada 3 pertanyaan yang saya sampaikan. Yang pertama, jenis tumbuhan apa saja yang ada di lingkungan sekitar. Nah, TK mungkin ini Bapak Ibu bertanya, TK itu apa? Tujuan kegiatan. Ini tujuan kegiatan pertama. Kita lihat apakah serasi tidak. Tadi saya disampaikan di awal bahwa modul ajar itu minimal ada 3. Ada tujuan, ada langkah-langkah, ada asesmen. Ketiganya ini harus sinkron antara tujuan, langkah-langkah, dan penilaiannya. Kita lihat apakah sudah sesuai atau tidak. Jenis-jenis tumbuhan apa saja yang ada di lingkungan sekitar. Kita lihat di sini tujuan kegiatan nomor 1. Peserta didik dapat mengenali jenis-jenis tumbuhan di lingkungan sekitar. Itu sebagai contoh Bapak Ibu ya. Berarti sudah sesuai. Demikian juga dengan yang kedua, itu dapat menghasilkan warna. Tumbuhan apa saja yang dapat menghasilkan warna. Tujuan kegiatan ketiganya, bagaimana cara menjaga kebersihan dan merawat tumbuhan. Dan kita masuk ke kegiatan inti. Nah, di kegiatan inti yaitu peserta didik menyimak dan menebak gambar jenis-jenis tumbuhan yang ada di lingkungan sekitar. Ini sebagai aktivitas dari tujuan kegiatan nomor 7. Coba kita lihat apa. Nomor 7 adalah peserta didik dapat bertanya jawab terhadap materi yang akan dipelajari. Ya. Jadi di sini adalah kegiatan bertanya jawab, termasuk juga yang di atas juga masuk sebetulnya. Nah, kemudian yang kedua juga masih sama, tujuan kegiatan ke-7 yaitu menebak gambar. Kalau yang pertama ini menebak gambar jenis-jenis tumbuhan yang ada di lingkungan sekitar. Kalau nomor 2 ini menebak gambar jenis-jenis tumbuhan yang dapat menghasilkan warna. Mungkin di nomor 1 itu ada pohon bambu, ada pohon mahoni, ada pohon apa gitu, pinus, ada pohon cemara, beringin, dan sebagainya, melati gitu ya. Nah, kalau di poin kedua itu kan tidak semua pohon bisa menghasilkan warna dan tidak semua daun juga dapat menghasilkan warna. Kemudian di poin ketiga, peserta didik menyimak video tayangan. Jadi nanti kita tayangkan video. Jika Bapak Ibu mengambil dari kanal YouTube, maka catatan kakinya, linknya harus disertakan di sini. Itu sebagai etika kita ketika kita menyusun modul ajar. Kemudian yang keempat, peserta didik melihat secara langsung jenis-jenis tanaman penghasil warna alami. Kalau di poin 3 itu melihat melalui video. Nah, kalau di poin keempat, mohon maaf sebelumnya, di poin 1, 2 itu hanya melihat dari gambar. Kalau poin ketiga ini melalui video, di poin keempat itu melalui yang nyatanya begitu. Jadi kenapa? Nah, inilah yang disebut dengan pembelajaran berdiferensiasi. Artinya layanan yang kita lakukan itu harus memenuhi keberagaman kebutuhan anak dalam belajar dan bermain. Salah satunya ya tadi, kalau yang pertama itu dengan tipe anak belajarnya visual, kemudian nomor 3 ini adalah audio visual, dan nomor 4 ini diantaranya dengan menyaksikan langsung begitu ya, jadi dilihat langsung. Nah, kemudian poin nomor 5 itu peserta didik membentuk kelompok kecil. Kita lihat tujuan kegiatan 6 apakah sudah sesuai. Peserta didik dapat berkolaborasi dan membagi peran dalam kegiatan bermain dan belajar. Maka aktivitasnya yaitu melalui kegiatan kelompok, pembagian kelompok kecil. Kemudian yang keenam, peserta didik dapat secara berkelompok menempelkan gambar-gambar jenis tanaman penghasil warna alami ke dalam kolom yang sudah dibuat pada kertas plano atau papan tulis. Nah, poin 6 juga itu sebagai upaya saya sebagai guru dalam mengakomodir kebutuhan belajar dengan anak-anak yang tipe yang suka, mereka itu suka ini bukan tipe audio visual atau visual, dan ini ya dengan yang memang senangnya itu anak itu tidak diam gitu. Saya lupa lagi, mohon maaf, untuk tipe anak belajar seperti itu gitu. Jadi anak itu terkadang kan ada yang suka lompat-lompat. Nah, kita setting, makanya melalui kegiatan ini ada menempel. Nanti kan kegiatan menempel itu dari kelompok itu ada yang bertugas mencari gambarnya, kemudian ada yang tugasnya lari dari satu titik ke titik lain, kemudian ada yang tugasnya menempel dan lain sebagainya.
Kemudian di poin 7, peserta didik secara berkelompok menyusun kartu huruf. Bedanya 6 yang ke-7 ini, kalau di poin 6 itu adalah menempel gambar, kalau di poin 7 itu ada sebaliknya. Jadi gambarnya sudah ada, tapi yang ditempelkannya adalah kartu huruf. Kemudian poin 8, peserta didik mempresentasikan jenis-jenis tanaman penghasil warna alami sekaligus menyebutkan kebermanfaatannya dalam kehidupan sehari-hari melalui kalimat yang sederhana. Nah, untuk poin 8 ini kita tidak muluk-muluk Bapak Ibu ya. Sebagai contoh mungkin anak tampil ke depan sebagai perwakilan menyampaikan yang dipegangnya. Yang saya pegang ini adalah daun jati. Daun jati berfungsi untuk membungkus makanan gitu ya contohnya. Atau daun pepaya. Daun pepaya ini bisa dimanfaatkan sebagai lalap atau sayur begitu Bapak Ibu. Nah, kemudian di aktivitas penutup yaitu seperti biasa peserta didik dan pendidik melakukan refleksi pembelajaran yang sudah dilakukan dengan cara mengisikan stiker emoticon. Stiker emoticon ini dilakukan dalam rangka refleksi. Biasanya Bapak Ibu kan yang melakukan di lapangan di sekolah itu bertanya kepada anak, "Ayo anak-anak, apakah pembelajaran hari ini senang? Apakah senang dengan pembelajaran hari ini?" Biasanya kan seperti itu. Nah, kedepannya itu mungkin harus kita kalimatnya mungkin ya yang harus kita perbaiki. Jadi peserta didik tidak diarahkan untuk menjawab dengan satu suara. Kalau seperti itu kan pasti mereka jawabnya senang gitu. Atau di antara dua pilihan gitu. Contohnya peserta didik senang tidak belajar hari ini. Nah, nanti anak-anak itu akan menjawab senang dan tidak. Lalu bagaimana pertanyaan yang baik? Pertanyaan yang baik adalah pertanyaan yang terbuka. Seperti ini pertanyaannya. Anak-anak, bagaimana belajar hari ini? Nah, nanti anak yang menyampaikan gitu ya. Seperti halnya ini, yaitu melakukan refleksi pembelajaran yang sudah dilakukan dengan cara mengisikan stiker emoticon. Nanti ada yang sedih stikernya, ada yang love, ada yang nangis, ada yang ngantuk, ada yang semangat, ada yang berbintang-bintang dan sebagainya. Kemudian yang kedua, peserta didik menerima feedback atas hasil belajarnya. Yang ketiga, pendidik menyampaikan kepada peserta didik terkait dengan kegiatan pembelajaran pertemuan berikutnya. Ini modul pertama. Jadi tentu nanti akan ada modul kedua, ketiga dan seterusnya. Jadi kita sebagai guru harus tahu bahwa pertemuan nanti itu akan membahas ini gitu. Itu disampaikan. Kemudian yang keempat dan terakhir, peserta didik dan pendidik membaca doa bersama-sama untuk menutup pembelajaran. Adapun untuk lampirannya, mohon maaf maksud saya untuk asesmen, ini bentuknya bisa tergolong ke dalam asesmen formatif, bisa tergolong ke dalam asesmen sumatif. Namun di sini saya buatkan ini untuk asesmen formatif gitu ya. Karena materi ini belum selesai gitu, makanya ini baru asesmen formatif. Nah, ini ada contoh bentuk asesmen model checklist. Jadi nanti kita ini nomor nama peserta didik, misalnya peserta didik dapat mengenal jenis-jenis tumbuhan di lingkungan sekitar. Ternyata dia bagus nih, berarti checklist di SAB. Nah, buat keterangannya, SAB itu apa, SB itu apa, BSA itu apa, SAB itu apa, BB ini apa. Biar apa? Biar teman-teman di lapangan memahami bahwa oh BB itu belum berkembang gitu. Atau Bapak Ibu punya kalimat sendiri, redaksi sendiri, silakan. Kemudian di sini pun ada keterangan lain, keterangan tambahan. Bagi peserta didik yang sudah mencapai keseluruhan capaian pembelajaran dengan baik, maka dapat melanjutkan ke materi selanjutnya, sekaligus dapat menjadi tutor sebaya. Artinya bisa mengajari temannya. Kalau yang poin nomor 2 ini, sebagian besar dia sudah bisa, tapi dia dinyatakan lulus, tapi belum boleh mengajari temannya, begitu. Kalau nomor 3 ini diantaranya adalah mereka yang belum mencapai, tetapi mereka pun boleh melanjutkan ke materi selanjutnya karena ini nih. Nah, bagi peserta didik yang baru mencapai sebagian dan belum sama sekali mencapai pembelajaran dengan baik, maka dapat mengulangi pembelajaran pada aktivitas pembelajaran lainnya. Kenapa ada kata pada aktivitas pembelajaran lainnya? Ingat Bapak Ibu, sekarang ini kita menerapkan sistem fase. Jadi dimensi proyek profil pelajar Pancasila yang ada, capaian pembelajaran yang ada
itu akan diselesaikan dalam kurun waktu 1 tahun atau 1 fase kalau di PAUD. Maka kemungkinan si A ini jelek di nilai agama budi pekerti, kemudian atau misalkan kalau terkait dengan modul ajar ini misalkan di mandirinya kurang bagus, itu akan berulang, akan bertemu lagi dengan penilaian-penilaian atau dengan karakter-karakter yang akan muncul di modul ajar berikutnya. Kemudian ini contoh asesmen foto berseri. Nama, kemudian nama peserta didik ini ya, kemudian rombongan belajarnya, guru kelasnya siapa, tanggalnya kapan, semester, dan tahun ajaran. Kalau untuk foto berseri itu tidak bisa hanya dengan menggunakan satu foto. Kenapa? Namanya juga foto berseri, jadi harus berurutan. Ini ada foto 1 sedang apa, foto 2, foto 3. Kalau foto 1 anak sedang, contoh dengan dengan topik ini, anak sedang mengamati tumbuhan di sekitar misal. Foto keduanya anak sedang melihat dedaunan yang memiliki warna, dan foto ketiganya misalkan anak sedang mempresentasikan di depan dengan membawa dedaunan yang memiliki warna itu. Jadi yang diuraikan di sini, yang dianalisis adalah 6 dimensi proyek profil pelajar Pancasila yang diturunkan ke dalam capaian akhir fase PAUD tadi, subelemen gitu, yang saya turunkan dalam tujuan kegiatan. Nanti ada umpan baliknya seperti apa. Kemudian yang ketiga, bentuk penilaian yang ketiga yaitu ada catatan anekdot. Catatan anekdot hampir sama dengan foto berseri, hanya untuk catatan anekdot itu tidak melampirkan foto, tapi proses penganalisisannya hampir sama dengan foto berseri. Kemudian selanjutnya ada refleksi pembelajaran. Nah, jadi peserta didik dengan pendidik nih menentukan apa sih yang sudah baik, yang sangat baiknya apa, cukup baik, kurang baik. Nah, mengenai aktivitas pembelajaran yang dikerjakan, hal yang sudah baik ditingkatkan, hal yang kurang baik perlu diperbaiki. Kemudian boleh Bapak Ibu di sini buatkan tempat Bapak misalkan Majalengka ataupun dan sebagainya. Kenapa ini Jakarta? Karena ini dibuat pada waktu penyusunan modul ajar dengan rekan-rekan dari Puskul. Lampiran 1 itu ada tebak gambar tanaman. Ini sebagai tadi pertanyaan-pertanyaan yang ini tanaman apa gitu ya. Ini kunyit, ini jati, ini pandan, dan daun pepaya. Nah, untuk lampiran 2 ini diantaranya adalah permainan menempel gambar. Tadi kan ada kegiatan aktivitas menempel gambar. Kurang lebih seperti ini nanti akan dituangkan di papan tulis atau kertas plano. Kalau ini menempel kartu huruf, jadi hampir sama dengan lampiran kedua, bedanya kalau lampiran kedua itu menempel gambarnya, lampiran ketiga menempel hurufnya. Jadi Bapak Ibu, kesimpulannya apa? Aktivitas pembelajaran dan bermain ini berjalan dengan baik, kemudian anak tidak terlalu dibebankan dengan proses pembelajaran, tetapi diberikan proses pembelajaran yang menyenangkan dan berdiferensiasi sesuai dengan kebutuhan anak. Tetapi tadi harapan kita kan tetap bahwa anak bisa menulis, menghitung, dan membaca gitu ya. Tetapi konsepnya yang perlu kita ubah Bapak Ibu. Tidak boleh mengajarkan calistung secara langsung, maka melalui permainan seperti inilah, menempel kartu huruf dan lain sebagainya, itu bisa kita lakukan. Jadi anak-anak pasti akan senang dengan belajar seperti ini. Baik Bapak Ibu, terima kasih. Itu materi dari saya. Nanti kita akan lanjutkan di dalam diskusi.